Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tidak sehingga dengan rahmat tersebut kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memaknai apa itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang melupakan rahmat Allah, maka hidupnya akan hampa dan berakhir pada kekufuran kepada rahmat tersebut. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dilahirkan dari Bani Hashim, tetapi saudaranya itu tidak hanya Bani Hashim. Rasul yang membawa risalahnya di Jazirah Arab. Rasul yang kalau kita bertanya siapa yang paling mencintai kita umatnya, apakah anak kita, apakah cucu kita, apakah suami kita, tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak bukti kecintaan Rasul kepada kita. Bahkan ba'syuro Rasul duduk bersama sahabat. Rasul nekun dalam syurga na sebuah sungai yang akan diminum oleh ikhwani. Lalu sahabat itu merasa iri. Ya Rasul, so ka ikhwaninya, apakah kamu yang berjuang bersama Rasul, yang hidup bersama Rasul? Rasul menjawab, bukan. Wa antum sahabati, kalian nyawa sahabat lu. Lalu siapa ikhwani? Umat yang beriman kepada lu tapi tak pernah melihat wajah lu. Siapakah dia? Yang kita nyawa tak pernah berjumpa dengan Rasul tapi beriman kepada Rasul. Lebih 1000 tahun jarak kita bersama Rasul. Tentu setiap kita awak kita tu, adakah mata ini bisa melihat wajah Rasul? Pernahkah kita memikirkan tangan kita ini bisa bersalaman dengan Rasul? Pernahkah kita memikirkan telinga ini bisa mendengar bagaimana suara Rasul? Pernahkah kita berfikir seperti Ahlus Suffah yang satu saat duduk bersama Rasul? Tentu bagi umat Islam yang mencintai Rasul, kerinduan ini selalu didambakan. Bahkan dia menambahkan merumpuk dengan Rasulullah. Dan tidak ada orang yang paling mencintai kita selain Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika kita melintasi Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini digambarkan lagi sinenguk tepelah 7. Dan di bawah Shiratal Mustaqim ini terdapat jilatan api neraka. Dan kedalaman Shiratal Mustaqim itu adalah bukan 10 meter, tetapi selama 7 musim. Dan di bawah Shiratal Mustaqim terdapat jilatan api neraka. Nyoba gedanya lazim apabila na jembatan di bawah di na sungai, na kerung laya lewat peta ilik takalan lagak tak pemenangan, ataupun na tebing na jurang walaupun seram tapi indah dipandang. Tapi Shiratal Mustaqim dia buat itu sebuah pemandangan yang sangat menakutkan. Dan setiap orang yang jatuh ke Shiratal Mustaqim itu, dia sampai ke dasar api neraka selama 7 musim. Lalu Napa nombor kelompok tipe manusia melintasi Shiratal Mustaqim. Kelompok pertama
mereka melintasi siratal mustaqim dengan merangkak seperti orang lumpuh. Kelompok kedua, manusia melintasi siratal mustaqim bagaikan burung berterbangan. Kelompok ketiga, manusia melintasi siratal mustaqim bagaikan petir sekejap saja. Lalu, adakah anak-anak kita yang dalam tubuh anak kita itu mengalir darah daging kita, ataupun suami kita, istri kita yang hidup bersama kita di alam dunia, ataupun sahabat kita yang satu grup dalam WA, tetapi yang menanti kita di hujung siratal mustaqim adalah Rasulullah seraya berdoa kepada Allah, Allahumma salam, ya Allah, nak berselamat maklum ya Allah, melintasi siratal mustaqim. Makanya bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji, bagi jamaah umrah yang melaksanakan ibadah umrah, walaupun tahun ini di closing, tutup ataupun kena virus corona, maka jamaah haji di beberapa negara tidak diterima oleh Arab Saudi. Bagi mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka ziarah ke Raudhah, mereka mentaslim Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Apakah Rasul diam? Rasul mengatakan, barang siapa yang menziarahiku ketika aku tiada, maka sama halnya mereka menziarahiku ketika aku masih hidup. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita nyamandung urang kiamat itu termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ikram malunduan kepada gurih ulunduan, kepada Tengku, kepada Abu, kepada Imam Syekh Masjid, juga kepada Tengku Imam Subuh, Tengku Haji Wah Yusuf Yasin yang telah mengimami solat, juga perhormatan tuan kepada seluruh jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melawan rasanya ngantuk, melawan rasanya dingin, mencari ridha Allah, melaksanakan solat subuh berjamaah. Banyak fadilah solat subuh, di antaranya kesuksesan hidup dimulai jam berapa dia bangun. Kesuksesan hidup ini baik sukses dalam dunia maupun sukses buruk akhirat tergantung jam berapa dia bangun. Kalau dia bangun jam 4:30, tentu beda orang yang sukses itu yang bangun jam 4. Sama lagi orang kerja lagi. Nah, sebuah perusahaan karyawan kita bangun pos 10. Mandum pos 10. Nah, kalau perusahaan pos 7 kayak musuh-suruh ni, sehingga 6:30 kan masuk kerja. Tentu perusahaan yang mempekerjakan karyawannya jam 10 akan berbeda hasilnya dengan karyawan yang mempekerjakan kerja itu jam 6:30. Makanya kita melihat nyona anak kita yang limang dro, so yang rajin sembahyang subuh dia akan sukses. Tapi yang budak ibadah pukul 8, ibadah pukul 7, mata huruf kayak duit, tidak akan sukses hidupnya. Makanya kesuksesan hidup ini dimulai jam berapa dia bangun pagi. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ceramah singkat ini kita mencoba mengkaji antara hubungan antara dosa dan bencana. Apakah ada hubungan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia dengan bencana yang Allah berikan? Dan bencana hari ini kita melihat yang mungkin barangkali ada bentuk bencana yang sangat jarang kita lihat. Dan ada bencana itu memang berulangan bencana. Bencana berulang-ulang. Kalazim terjadi pada umat-umat terdahulu, sehingga Allah ulang kembali pada umat sekarang ini. Bentuk-bentuk bencana yang kita melihat yang terakhir yang sangat dahsyat itu tsunami di Aceh. Sehingga ketika air laut itu naik ke darat, menggenangkan daratan, menghancurkan daratan, orang tidak akan percaya apa mungkin ilau di darat. Tapi itu terjadi. Ada bencana kita melihat tanah daratan itu bergerak seperti air pasang laut, sehingga rumah-rumah itu pun bergerak. Lagi bergeraknya sampan dibawa oleh air yang pasang. Ada bencana tanah bergerak, bergetar, kemudian menghisap apa yang ada di permukaannya itu ke dalam perut bumi.
Seperti Qarun dan harta itu dihisap oleh bumi hingga hilang semuanya. Ada bencana tanah longsor, kita melihat tanah bukit, dan itu turun seperti turunnya air yang sering kita melihat. Kemudian ada juga bencana kita melihat yang hari ini tak nampak dengan kita, yaitu virus corona. Hanadih tak kalah, kecuali dengan alat yang sangat canggih yang ukurannya itu lebih 200 nano barangkali, dan tidak bisa melihat dengan mata kasat kita, tapi sudah banyak membunuh manusia. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk bencana-bencana kecil yang sangat halus kita tidak bisa sadar. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, tetapi ibadah tersebut bukan karena Allah, itu juga bencana bagi dirinya. Ada bencana kecil lain yang kita melihat ketika seorang dia berteman dengan ulama, orang-orang ahlus salih, tapi tak pernah dia mengambil manfaat hikmah dari pertemanan mereka, juga itu bencana bagi dia. Itu bencana kecil. Nah, hari ini kita mengkaji hubungan antara dosa dan bencana yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa-apa, setiap musibah yang menimpa diri kamu adalah akibat perbuatan tangan kamu. Sesungguhnya Allah itu sangat luas, sangat banyak kemaafannya. Kalau ada orang yang soleh, orang yang taat, dia mendapat musibah, itu adalah cobaan daripada Allah ataupun ujian. Tetapi jika orang melakukan perbuatan yang jahat ketika musibah, itu adalah teguran. Ada beberapa bentuk dosa dilakukan oleh manusia, dan itu mengakibatkan bencana. Yang pertama, ketika manusia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan bertambah nikmat tersebut. Tetapi jika engkau kufur, maka sungguh azabku yang sangat pedih. Jamaah subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini dalam hadis qudsi telah dikatakan sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan belum kita mati sebelum kota rezeki yang Allah berikan tersebut habis kita nikmati. Maka jika kita nyoh hana perlu iri kepada orang kaya, hana perlu suuzan kepada orang-orang yang berikan harta lebih, tetapi kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki hari ini. Ada sebuah kisah orang mati Langmon. Jadi batidro orang jamnya orang Langmon kelekeh dulu, karena lihat Langmon hanya lewatlah sekelompok orang mengambil orang yang jatuh ke sumur tersebut. Kemudian sampai ke darat ditanya, "Pakiban rana Langmon?" Dia bercerita dan mempraktik, tapi dia mohon izin. Nya segera belum cerita Langmon yang pak nak kopi lonjong kopi le. Dia minum kopi. Lalu mempraktek gegerup dong Langmon. Legerup dong Langmon hanya geele dan dia mati. Kopi tadi kopi terakhir rezeki yang Allah berikan kepada dia. Adalah kopi terakhir. Maka tidak boleh iri. Hari ini kita melihat dengan gaya hidup yang materialis. Ketika seorang lulus pegawai negeri, lalu berkupah SK Pak Bank, gejok bank, gebelah motor Avanza. Lihat tu dia pakai Avanza bosan, timpalom lo Innova. Lihat lo Innova, ITB Innova baru, timpalom. Akhirnya sepanjang hayat, sepanjang hidup dia terlilit dengan utang. Akhirnya dia belum motor Avanza, dia belum motor Innova, akhirnya kita mau lah motor ambulan sakit. Hai digili. Kenapa? Tidak pernah bersyukur. Padahal ketika dia lulus sebagai PNS,
tasyakur, bersyukur kepada Allah. Ribuan orang tes tidak lulus dan dia itu lulus, bersyukur kepada Allah. Dan semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur pada rezeki. Bersyukur kepada Allah indera yang Allah berikan. Ketika Allah berikan mata kepada kita, bersyukur. Tidak ada bola mata yang dijual di toko. Ketika Allah berikan kepada kita kaki, bersyukur kepada Allah bisa berjalan. Kapankah orang baru bersyukur kepada Allah? Ketika matanya sakit, rupanya sangat bermanfaat matanya. Ketika kakinya patah, dia rasakan betapa nikmatnya, manfaatnya kaki tersebut. Jamaah subuh rahimakumullah, mari kita tanamkan rasa syukur ini kepada jiwa kita dan kepada anak-anak kita. Dan apabila kita kufur, tentu Allah akan menyiksa kita. Kemudian bencana akibat berbuat zalim. Zalim ini adakah dilakukan oleh sekelompok orang, adakah dilakukan oleh penguasa, adakah dilakukan oleh pribadi orang. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak ku hancurkan, ku binasakan suatu kota, satu penduduk, satu daerah, kecuali penduduk itu telah melakukan zalim. Jamaah subuh rahimakumullah, zalim ini adakah dilakukan oleh penguasa. Bagaimana bentuk kezaliman oleh penguasa? Ketika keputusan kebijakannya itu menzalimi umatnya. Kita melihat kisah-kisah umat terdahulu, kisah Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memintakan Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun, berilah dakwah kepadanya, nasihati dia. Kemudian Musa mengatakan, wahai Fir'aun, maukah engkau berikan petunjuk untuk membersihkan jiwa kamu agar engkau tidak menyekutukan Allah? Lalu Fir'aun mengatakan, dia mengumpulkan pengikutnya. Apa dia katakan? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun ini tidak hanya zalim, tetapi dia berlaku sombong. Maka dia menyebutkannya sebagai pemimpin. Walaupun pemimpin yang ubud, apabila nak orang beri nasihat, tak dengar. Apabila kita tidak mendengar, kita sombong, maka sifat Fir'aun itu ada pada diri kita. Kenapa? Karena Fir'aun ketika didakwahkan oleh Nabi Musa AS, dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, lumnya Tuhan yang paling tinggi. Itu jawabannya. Jamaah subuh rahimakumullah, ada seorang penguasa yang zalim, sangat sedih hidupnya. Setelah terjadi perang dunia kedua, Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal, Presiden Turki, sangat sedih kematiannya. Kenapa? Dia zalim. Dia menghancurkan Islam. Dia ingin membinasakan Islam. Dia ingin menghapuskan Islam di Turki. Maka anak gadis tidak boleh pakai jilbab. Minuman khamar dibebaskan. Azan tidak boleh dikumandangkan. Masjid diubah menjadi bar. Bentuk kezaliman lain, mereka menghapuskan bahasa-bahasa Arab. Mereka ingin menjadikan bangsa Eropa. Lalu apa yang terjadi dengan Mustafa tersebut? Allah berikan penyakit gatal, penyakit kulit, ahwate mubat hana pulih. Kemudian tubuhnya panas. Dia mengatakan kepada pasukannya, penawannya, melung laut, laut mungkin lebih, ru laut bih. Dia sakit, dia merintih. Dia bawa ke istananya. Di istana pun dia menangis tengah malam hingga dia mati. Ketika dia mati, umat Islam tidak mau menyalatinya, tidak mau melaksanakan fardu kifayah, hingga tubuhnya tersebut membusuk, hingga salah seorang adiknya itu menangis, gemerumpuk ulama gekli, nak tolong semana ai halu, nak tolong semayangan ai halu abang lu. Kemudian laksanakan fardu kifayah. Namun ketika dia tanam, bumi yang dia gali tanah tersebut dalam keadaan keras seperti besi. Hai primong le tanah. Kemudian tubuh tersebut
ditindih itu dengan batil. Itu adalah penguasa yang zalim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk sisaan yang Allah berikan kepada sebuah umat juga Allah kirim kepada mereka penguasa yang zalim. Kalau kita diangkat sebagai pemimpin, maka mohon kiranya kita berlaku adil, tidak berlaku zalim terhadap apa yang kita pimpin. Tidak hanya itu, orang-orang yang berlaku zalim orang kiamat, maka semua amal kebaikannya itu akan terkikis, diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ketika amal kebaikannya dia itu membunuh, maka Allah kikiskan sedikit demi sedikit, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika dia hidup di alam dunia. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa minta maaf akibat berbuat zina dan riba secara terang-terangan. Dalam hukum fikih tidak boleh menuduh orang berzina. Menuduh seseorang berzina itu dengan syarat ada 4 orang saksi yang adil. Tapi hari ini di media sosial, perbuatan zina tersebut, pornografi, porno aksi diposting secara bebas. Dia tengok berapa penonton, 2 juta orang yang buat seperti ini, 5 orang yang buat seperti ini. Dan semakin banyak penonton, semakin banyak omset penghasilan yang dia peroleh. Maknanya apa? Secara terang-terangan. Makanya jika zina secara terang-terangan, riba secara terang-terangan, berarti dia juga mengundang malapetaka. Rasul dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim mengatakan, apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela datangnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pemerintahan Aceh mengeluarkan kanun nomor 18 tentang perbankan di Aceh. Tidak hanya itu, semua transaksi yang berlaku di Aceh wajib dengan cara syariah. Makanya kita melihat bank-bank konvensional hari ini berubah menjadi syariah. Tidak hanya bank, transaksi jual beli nanti walaupun dengan Cina wajib dengan syariah. Apabila tidak ada 3 tahun setelah kanun itu dikeluarkan, maka dia boleh angkat kaki di Aceh. Ini bermakna ada sebuah upaya pemerintah menyelamatkan umat dari praktek perbuatan riba. Makanya hari ini kita melihat semua bank konvensional di Aceh merubah menjadi syariah. Yang tidak ada syariah dibuat unit syariah. Walaupun nak pengaliran untuknya nan mentang syariah atau buah syariah, itu bukan urusan kita. Karena bank itu punya dewan pengawas syariah. Setidaknya ada upaya untuk itu secara berlahan-lahan yang suatu saat akan mencapai pada kesempurnaan. Jamaah subuh rahimakumullah, saya teringat ceramah Tusuk sangat menyentuh hati kita. Beliau mengatakan, kita melihat hari ini orang-orang yang melaksanakan ibadah, dia melaksanakan umrah berulang kali, dia melaksanakan pengajian, dia melaksanakan ibadah sosial, dia dermawan dengan masyarakat, pekerjaannya itu adalah berjualan. Tetapi ketika dia berjualan, barang nomor 2 dia katakan nomor 1. Dia kurangi timbangan, dia mencurangi konsumen, barang-barang yang berkualitas rendah dia mengatakannya bagus. Inilah perbuatan dosa yang dilakukan, yang mungkin di hari kiamat karena perbuatan inilah yang akan membawa dia ke dalam neraka. Ini ceramah Tusuk. Jamaah subuh rahimakumullah, sangat banyak dosa riba. Oleh karena itu, kalau kita kupas bagaimana dosa riba itu sangat panjang, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita ini tidak mengalir harta benda yang mengandung riba. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian dosa akibat curang dalam timbangan. Makanya kisah Nabi Shu'aib alaihi salam
terhadap umatnya suku Madian, Nabi Shu'aib mengatakan kepada umatnya, wahai umatku, janganlah engkau curangi timbangan. Bahkan dalam Al-Quran secara khusus dikatakan, sungguh celakalah, sungguh neraka wailah bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Ini kebiasaan umat Madian, umatnya Nabi Shu'aib yang berlaku curang dalam timbangan. Dalam Al-Quran dikatakan, wala tangkus mikyala wal mizan. Janganlah engkau mengurangi takaran dan timbangan. Jamaah subuh rahimakumullah, hari ini kalau kita melihat barang, apakah di supermarket, kita melihat kemasannya. Nah, produk barang yang kita melihat bulat, tapi yugi penguji kecembung ibadah wadu, itu akan mengurangi takaran bendanya, akan mengurangi isi. Ini perlakuan produsen yang merugikan konsumen. Jamaah subuh rahimakumullah, sebenarnya timbangan ini, takaran ini tidak hanya berlaku pada pedagang, tapi juga berlaku pada pelaku ekonomi makro. Dan ini akan mengakibatkan pada rusaknya ekonomi masyarakat, kehidupan masyarakat akibat pelaku curang dalam timbangan. Jamaah subuh rahimakumullah, kalau kita melihat barang-barang di pasar hari ini, kalau kita tidak berhati-hati, maka barang yang kita beli itu tidak hanya merugikan kita, tetapi juga mempengaruhi kesehatan kita. Kita melihat produk gino dibuat dari plastik, boh manok dibuat teruk. Ini tidak hanya merusak kesehatan kita, tapi merusak sistem ekonomi. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan bencana bagi kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jika riba telah terjadi, kemudian kecurangan timbangan juga terjadi, maka tunggulah bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian barangkali yang terakhir, ada bencana yang Allah berikan ketika kita tidak membayar zakat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, apabila umat manusia tidak membayar zakat, menahan zakatnya, maka Allah akan menahan rezeki kepada mereka. Allah akan menahan hujan kepada mereka. Zakat ini bukan hanya membersihkan harta kita, tetapi zakat ini adalah ada hak fakir miskin dalam diri kita. Dan apabila zakat ini kita tidak membayar, maka hari kiamat Allah akan mengumpulkan harta kita menjadi bara api dan akan betul-betulnya. Jamaah subuh rahimakumullah, zakat kita melihat beberapa bentuk zakat. Maka MPU Aceh juga mengeluarkan fatwa termasuk zakat profesi gaji. Artinya bermakna apa? Walaupun terjadi khilafiyah, tetapi ketika ulama memutuskan sesuatu hukum, maka kita harus mengikuti keputusan tersebut. Bagi kita yang bikin harta, mari kita melakukan zakat untuk membersihkan harta kita dan sebagai amal ibadah kita. Jamaah subuh rahimakumullah, mungkin demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan musibah malapetaka bagi kita semua dan berikan keamanan kepada kita, khususnya untuk tanah kita, tanah Aceh yang kita cintai ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu